Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan dengan metode forecasting time series. Jadi metode berikutnya adalah exponential smoothing. Metode exponential smoothing itu di sini tetap ya polanya adalah pola dari data historis ya karena memang time series. Nah ini karakteristiknya adalah di dalam exponential smoothing ini ada yang namanya alpha ya. Ini ada yang namanya alpha. Nah, alpha ini yang digunakan untuk melakukan smoothing gitu ya istilahnya. Nah, metode smoothing ini persamaannya adalah seperti ini. Ya, jadi f t plus 1 sama dengan alpha xt ditambah 1 min alpha kalikan t begitu. 1 min alpha ini seringkali dinotasikan dengan beta ya. Ada yang menotasikannya sebagai beta. Nah, kemudian seperti double moving average, di dalam exponential smoothing juga ada yang namanya double exponential smoothing. Ya, ada yang namanya double exponential smoothing. Nah, di sini juga ada smoothing pertama, ya rumusnya sama ya dengan single smoothing ya, single smoothing. Hanya memang nanti di sini hasilnya itu pada periode yang sama. Jadi nanti kita lihat di sini ya, kalau single exponential smoothing ft plus 1, ya f-nya adalah t plus 1, tapi x-nya adalah xt begitu. Jadi hasil ramalan ini ya kalau kita meramalkan menggunakan data periode 2 misalnya, maka hasil ramalannya menjadi periode 2 ditambah 1 periode 3. Tapi kalau di double exponential smoothing yang pertama adalah di sini kita lihat hasil smoothing dengan data X ini sama-sama 1. Artinya hasil smoothing ini akan diletakkan pada periode yang sama dengan data aktualnya begitu. Cuman di sini nanti kita akan melakukan smoothing 2 kali sama dengan kalau kita menentukan double exponential smoothing. Nah, di sini juga ada A ya, A dan B. Karena apa? Karena double exponential smoothing ini juga metode yang digunakan untuk pola data yang cenderung mempunyai tren ya atau linear. Sehingga di sini nanti ini adalah persamaannya ya. F T plus M sama dengan AT ditambah B T kalikan MT ya, sama dengan double moving average. Nah, di sini contoh kalau kita menggunakan single ya, exponential smoothing atau SES dengan alfa 0,8 gitu ya. Nah, maka kalau alfanya 0,8 di sini beta atau 1 min alfa adalah 0,2 ya, 0,2. Jadi berapakah F3 gitu ya, F3? Maka kalau kita ingin meramal F3 maka kita akan menggunakan data pada periode kedua. Begitu, data periode kedua, X-nya. Nah, di sini, maka ini hasil ramalan ini berapa? Itu adalah alfa dikali 20 ditambah beta dikali ini, ya, FT dikalikan FT. Jadi F sebelumnya dikalikan F sebelumnya. Jadi kalau kita di sini ingin meramal F3, maka alfa dikali 20 ditambah beta dikali 15. Jadi X dan F itu pada periode yang sama, tetapi hasil ramalannya adalah ramalan berikutnya. Nah, kalau misalnya kita mau meramal pada periode 8, ya seperti ini. Berapakah hasil ramalan periode 8? Di sini adalah alfa 0,8 kali 80 ditambah beta atau 0,2 dikali 66,3 gitu.
Nah, lalu bagaimana cara kita meramal periode 9? Ya, kan ini tidak ada lagi data di periode 8. Maka kalau sudah tidak ada data lagi di periode 8 dan 9 dan seterusnya, maka hasil ramalannya itu adalah konstan. Nah, ini adalah ciri khas dari single exponential smoothing. Nah, kalau double exponential smoothing ya, ini sama ya. Di sini kita akan melakukan inisialisasi dulu pada periode 1 karena ini kan tidak ada data ini. Nah, ini inisialisasi adalah menuliskan angka yang sama dengan data pada periode 1. Nah, kalau ini sudah ada data pada periode 1 di S-aksen, maka kita akan bisa menghitung smoothing yang pertama. Nah, smoothing yang pertama ini hasilnya itu tidak menjadi periode setelahnya gitu ya, tapi pada periode yang sama. Jadi kalau misalnya di sini berapakah periode 2 S pada periode 2 adalah alfa dikali X pada periode 2 ditambah beta dikali S aksen periode 1. Ya, jadi seperti itu. Berapa S aksen pada periode 7? Ya, itu adalah alfa dikali X periode 7 ya, periode yang sama ditambah dengan beta pada periode sebelumnya. Nah, bagaimana S double aksennya? Nah, sama, kita akan melakukan inisialisasi lagi pada periode 1. Nah, pada periode 2 sama. Caranya hanya XT-nya kita ganti dengan S aksen ya. Jadi 19,0 dikali alfa ya, kemudian ditambah 1 min alfa dikali 15. Nah, itu adalah hasil smoothing dari smoothing kedua dari periode 2. Nah, kalau kita sudah dapatkan smoothing 1 dan smoothing 2, maka selanjutnya adalah kita akan menghitung alfa dan beta ya. Bagaimana cara menghitung alfa dan beta? Itu adalah 2 kali S aksen dikurangi S dikurangi ini apa S double aksen. Jadi bagaimana cara kita menghitung alfa ini adalah 2 kali S aksen dikurangi S double aksen. Ya, jadi 2 kali 19 dikurangi 18,2 dapat 19,8. Untuk B juga di sini ada rumusnya. Jadi kita ikutin rumusnya sehingga kita akan mendapatkan A dan B. Kalau kita sudah dapatkan A dan B sama ya. Sama dengan double moving average, berapakah FT pada periode ketiga, maka kita akan menggunakan A dan B ini. Ya, 19,8 ditambah 3,2 kalikan 1. Kenapa 1? Karena periode ramalan periode 3 dan data AB adalah data AB di periode 2. Jadi selisihnya adalah 1. Nah, kalau kita mau meramal pada periode ke-8 begitu ya. Bagaimana caranya? Ya, A ditambah B kalikan M. Di sini kita akan menggunakan A dan B pada periode yang paling akhir ya. A-nya 80,2 ditambah 11,6 kalikan 1. Kalau kita pengen meramal pada periode 12 ya, 80,2 ditambah 11,6 kali. Nah, berapa periode perbedaannya? 12 sama 75 dikali 5. Maka dapatlah 138,0. Ya, jadi inilah hasil ramalannya periode 8 sampai 12. Jadi sebetulnya ini adalah mirip ya dengan single moving average atau double moving average, hanya kalau di dalam moving average itu pergerakan rata-rata. Kalau di dalam exponential smoothing itu adalah pemulusan ya, smoothing begitu. Jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa metode. Nah, sebetulnya metode yang lainnya itu banyak, tapi itu adalah metode yang paling sering begitu ya dipakai ya, paling sering dipakai. Ada lagi metode peramalan regresi linear dengan multivariat ya, seperti ini. Tapi ini untuk perusahaan manufaktur massal itu jarang dipakai. Dipakainya kalau kita ingin meramalkan misalnya buka pabrik baru, berapa kira-kira demand-nya. Nah, ini kita bisa mencari variabel-variabel yang dianggap berpengaruh.
nanti pengaruhnya berapa. Nah, itu kita akan membuat model dan akan diselesaikan dengan multivariat. Tapi di dalam PPIC ini yang kita pelajari adalah time series. Nah, di dalam peramalan time series ya itu ada tahap-tahapan sebetulnya ya, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan begitu. Tahap yang pertama adalah plot data ya, kita harus melakukan plot data. Kenapa gitu ya? Karena kita harus melihat polanya ya, harus melihat polanya. Nah, kemudian kita akan menghitung ya peramalan dengan menggunakan minimal 2 metode yang terpilih. Ya, yang terpilih itu yang bagaimana? Yang terpilih itu adalah yang mempunyai pola ya, yang sesuai dengan metode. Misalnya, kok metodenya, kok polanya itu linear ya? Ya kita pilih 2 metode yang untuk linear, misalnya double moving average atau double exponential smoothing. Atau misalnya polanya kok cenderung konstan ya, oh kita pilih aja single exponential smoothing atau single moving average. Kok polanya ya, fluktuatif ya. Fluktuatif punya tren atau tidak jelas. Kadang konstan tapi bisa juga linear. Ya kita pilih saja satu linear dan satu konstan ya. Jadi minimal ada 2. Kenapa gitu ya? Karena kalau satu kita tidak tahu apakah itu yang paling baik. Ya, maka minimal ada 2. Kenapa? Karena nanti akan kita bandingkan ya. Kita bandingkan errornya. Kita bandingkan errornya. Nah, kalau kita bandingkan errornya ini, kita bisa memilih metode yang terbaik gitu, yang paling mendekati. Karena tidak ada metode yang tepat di dalam forecasting. Yang ada adalah yang terbaik. Yang seperti apa? Yang seperti dia itu mempunyai error yang paling kecil, maka dianggap mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil, maka itu yang dianggap paling mendekati. Nah, setelah itu yang terpilih tadi kita lakukan uji validasi. Dengan apa? Dengan menggunakan peta moving ring. Nah, setelah kita uji validasi, kita akan tahu apakah ya, datanya itu apakah metode yang terpilih itu bisa kita kendalikan errornya. Kalau sudah bisa kita kendalikan, maka kita anggap selesai. Sehingga kemudian tahap berikutnya adalah kita akan membuat peramalan. Nah, jadi kalau kita gambarkan secara visual, kira-kira seperti ini. Jadi yang pertama kita harus mempunyai data. Nah, data ini kalau time series ya berurutan, kemudian kalau produknya itu banyak, maka kita harus konversikan dulu ya. Kita harus konversikan sehingga mempunyai satuan yang sama. Nah, kalau sudah kita akan membuat polanya. Ya, kalau sudah kita hitung peramalan, kemudian uji verifikasi, uji validasi, implementasi hasil peramalan. Seperti itu. Dan kemudian kita bisa juga melakukan tracking sinyal atau tidak mengapa begitu ya, karena di sini kan sudah diterapkan begitu. Nah, ini beberapa plot yang biasanya kita temukan ya, ada konstan, ada linear, ada siklis, ada kuadratis kemarin. Nah, uji verifikasi ini adalah kita akan menghitung error ya. Salah satu metode di dalam menentukan error itu adalah MSE atau mean square error. Ya, mean square error ini bagaimana cara kita menghitungnya adalah dengan menjumlahkan errornya. Error kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan dan dibagi n. Nah, di sini misalnya seperti ini. Nah, kita tahu ya kalau ini adalah data, kemudian kalau konstan ini adalah hasilnya. Jadi kenapa kita harus membuat peramalan pada periode 1 dan 7 gitu ya. Padahal kan yang kita ramalkan periode yang akan datang, periode 8 dan seterusnya. Ya, kita tetap harus menghitung
hasil ramalan pada periode 1 dan 7, meskipun itu sudah lewat. Bukan untuk mengestimasi kira-kira permintaannya berapa ya, tetapi untuk mengetahui tingkat kesalahannya atau tingkat errornya ini berapa. Nah, ini adalah error. Perbedaan antara data dan ramalan itu adalah error. Di sini pada periode 1 kan 15. Kemudian hasil ramalannya 45. Maka kita katakan minus 30. Minus 30 ini error gitu. Nah, kalau kita menggunakan mean square error, maka error ini kita kuadratkan. Ya, minus 30 kita kuadratkan menjadi 900. Kemudian sampai selesai ya di semua periode, kemudian kita jumlahkan. Nah, kemudian kita rata-ratakan ya, min sekuar ya. Jadi kuadrat di rata-rata. Jumlah kuadrat di rata-rata. Ada 514 ya, di sini 514. Min sekuar error dari perhitungan konstan adalah 514. Kemudian kita coba hitung dengan nih, ada lagi metode yang lain ya, ada standar deviasi error. Nah, ini rumusnya. Dimasukkan aja, nanti kita akan dapatkan standar deviasi error. Ya, seperti ini, 24,9. Tentu beda ya hasilnya. Kenapa? Karena ya cara menghitungnya aja beda. Kemudian ada lagi, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada lagi mean absolute. Ya, mean absolute ini kita absolutkan dulu. Kemudian kita persentasekan. Absolutnya berapa? Kita persentasekan. Kemudian kita rata-ratakan. Ya, dapat 66%. Jadi tingkat error absolutnya adalah 66%. Ada lagi util dan batil. Jadi memang ada banyak ya. Ada banyak perhitungan error. Nah, kita bisa memilih begitu ya salah satu metode. Ya, di sini ada lagi ya mean absolute deviasi begitu. Kalau saya biasanya menghitungnya pakai mean square error. Ada kumulatif forecast error. Ya, dan sebagainya ya. Jadi nanti kalau kita sudah menentukan ya 2 metode, kita hitung hasil ramalannya begitu ya dari periode yang sama dengan datanya. Kemudian kita hitung errornya. Nah, dari 2 metode itu kita bandingkan. Tentunya kalau kita membandingkan harus dengan metode yang sama ya. Kita punya misalnya double exponential smoothing dan double moving average. Nah, ini kalau kita mau menggunakan verifikasi errornya itu mean square error, ya dua-duanya dihitung mean square error gitu. Mana yang paling kecil? Kalau yang paling kecil adalah double exponential smoothing, ya kita pilihlah double exponential smoothing begitu. Tapi jangan sampai kita menggunakan metode yang berbeda untuk pola yang beda. Jadi misalnya single exponential smoothing pakainya mean square error. Kemudian double exponential smoothing menggunakan standar deviasi error. Nggak boleh. Jadi tidak boleh kita menggunakan ukuran yang berbeda begitu. Nanti hasilnya pasti bias. Nah, kemudian kalau kita sudah menghitung error ya, maka selanjutnya kita akan validasi untuk melihat pergerakan error ini. Nah, di sini kita akan menentukan batas atas dan batas bawah ya. Kenapa batas atas dan batas bawah? Karena ini adalah tingkat toleransi dari kesalahan yang masih kita terima. Kalau sampai kemudian ada estimasi yang melewati batas itu, maka kita katakan itu sudah di luar kendali. Nah, batas atas bawah dan batas atas ini sama ya rumusnya. Cuman kalau yang atas itu pakainya positif, kalau bawah pakainya negatif. Yaitu sebesar 2,66 dikalikan moving ring. Nah, berapa moving ring-nya? Ya, moving ring adalah
sigma MR dibagi N-1. Nanti kita akan pelajari.